Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari salah satu kelompok literasi manusia kelas TK 4605 yang diberikan tugas untuk mencari riset tentang perubahan pola interaksi sosial pelajar akibat pengaruh sosial media. Dan berikut adalah infografisnya. Yang pertama dimulai dari statistik penggunaan platform media sosial. Data di atas didasarkan pada beberapa sumber yang terpercaya seperti laporan survei dan riset yang dilakukan oleh perusahaan riset pasar terkemuka di Indonesia, seperti Kantar, Nielsen, dan We Are Social. Dari statistik tersebut dapat dilihat bahwa platform media sosial yang sering digunakan yakni yang paling tinggi adalah Instagram, terus yang kedua TikTok, yang ketiga YouTube, lalu WhatsApp, Facebook, Twitter, dan yang terakhir yang paling kecil adalah Snapchat. Lalu berikut ada faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pola interaksi sosial pelajar. Faktor pertama, aksesibilitas. Media sosial memungkinkan pelajar untuk berinteraksi dengan orang lain di luar lingkup geografis dan waktu yang terbatas. Hal ini dapat memperluas jaringan sosial mereka dan meningkatkan kemampuan mereka untuk terhubung dengan orang baru. Dua, jenis media sosial. Setiap jenis media sosial memiliki karakteristik unik yang dapat mempengaruhi pola interaksi sosial pelajar. Misalnya media sosial yang fokus pada gambar dan video seperti Instagram dan TikTok yang dapat mempengaruhi cara pelajar berinteraksi dengan visual. Sementara platform seperti Twitter dan Facebook lebih fokus pada teks dan pembicaraan. Tiga, intensitas penggunaan. Semakin sering pelajar menggunakan media sosial, semakin besar kemungkinan mereka akan terpengaruh olehnya. Penggunaan media sosial yang intens dapat mengubah pola interaksi sosial pelajar dan mempengaruhi perilaku mereka dalam kehidupan nyata. Selanjutnya ada konteks penggunaan. Cara pelajar menggunakan media sosial juga dapat mempengaruhi pola interaksi sosial mereka. Misalnya, penggunaan media sosial sebagai sarana untuk memperkuat hubungan sosial yang sudah atau sebagai sarana untuk mencari teman baru dapat menghasilkan pola interaksi yang berbeda. Lalu ada konten yang dikonsumsi. Konten yang dilihat atau dibagikan oleh pelajar di media sosial juga dapat mempengaruhi pola interaksi sosial mereka. Konten yang positif dan membantu dapat meningkatkan keterlibatan sosial belajar. Sementara konten yang kontroversial atau tidak bermanfaat dapat memperburuk interaksi sosial mereka. Faktor pribadi. Faktor-faktor pribadi seperti kepribadian, nilai-nilai, dan pengalaman juga dapat mempengaruhi cara pelajar menggunakan media sosial dan pola interaksi sosial mereka secara keseluruhan. Lalu berikutnya ada efek negatif dari penggunaan media sosial yang berlebihan. Untuk selanjutnya yaitu ada beberapa efek negatif dari penggunaan sosial media yang berlebihan, yaitu ada kesehatan mental. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat memicu gangguan kesehatan mental, yaitu seperti kecemasan, depresi, dan juga gangguan tidur. Nah, kemudian ada juga penurunan kualitas interaksi sosial. Pelajar yang terlalu banyak menggunakan media sosial dapat mengalami penurunan kemampuan untuk berinteraksi secara langsung dan memiliki hubungan interpersonal yang sehat. Ini dikarenakan kurangnya latihan dan pengalaman dalam situasi interaksi langsung, serta kurangnya kemampuan membaca bahasa tubuh dan ekspresi wajah orang lain dengan akurat. Kemudian yang ketiga yaitu penurunan produktivitas. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mengalihkan perhatian pelajar dari tugas-tugas penting dan mengurangi produktivitas mereka. Efek negatif selanjutnya ada cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat meningkatkan risiko cyberbullying dan dapat merusak kesejahteraan mental dan emosional pelajar. Yang kelima ada ketergantungan. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat memicu ketergantungan, di mana pelajar merasa sulit untuk membatasi waktu yang mereka habiskan di platform media sosial. Dan yang terakhir ada penyebaran informasi palsu atau hoax.
Media sosial sering digunakan untuk menyebarkan informasi palsu yang dapat mempengaruhi pandangan pelajar terhadap isu-isu tertentu dan memicu ketidakpercayaan pada sumber informasi yang sahih. Lalu Selanjutnya berikutnya, ada beberapa tips untuk menggunakan media sosial secara positif dan produktif. Yang pertama, tetapkan batasan waktu. Batasi waktu yang dihabiskan untuk menggunakan media sosial dan pastikan bahwa waktu lebih banyak dialokasikan untuk aktivitas lain seperti olahraga, membaca buku, atau berinteraksi langsung dengan keluarga. 2. Batasi jumlah platform media sosial yang digunakan. Terlalu banyak platform media sosial bisa membuat seseorang merasa terlalu terhubung dengan teknologi dan menjadi sulit untuk fokus pada aktivitas lainnya. Pilihlah beberapa platform yang paling berguna dan fokus pada penggunaan mereka. Selanjutnya, jangan menggantungkan diri pada pengakuan dan perhatian orang lain. Jangan menggunakan media sosial sebagai satu-satunya cara untuk mendapatkan pengakuan dan perhatian. Cari cara lain untuk membangun hubungan dengan orang lain seperti bergabung dengan komunitas atau klub hobi yang sama. Selanjutnya yang keempat yaitu gunakan media sosial untuk mencari informasi dan belajar. Media sosial dapat digunakan untuk mencari informasi dan belajar tentang topik tertentu. Menggunakan platform media sosial yang tepat untuk mempelajari hal baru dan meningkatkan pengetahuan. Yang kelima yaitu gunakan media sosial untuk membantu orang lain. Gunakan media sosial untuk membantu orang lain, misalnya dengan cara menyebarkan informasi tentang acara amal atau membantu teman yang membutuhkan dukungan. Yang keenam yaitu mempertimbangkan privasi. Pertimbangkan privasi saat memposting konten di media sosial dan membatasi penggunaan informasi pribadi. Pastikan bahwa informasi yang diposting hanya dilihat oleh orang-orang yang dipercayai. Dan yang ketujuh yaitu jangan membandingkan diri dengan orang lain. Jangan membandingkan diri dengan orang lain berdasarkan konten yang diposting di media sosial. Ingatlah bahwa konten di media sosial tidak selalu mencerminkan kehidupan sehari-hari dan tidak boleh digunakan sebagai ukuran untuk mengevaluasi diri sendiri. Untuk kesimpulan, kemajuan teknologi telah memberikan dampak positif seperti kemudahan dalam berkomunikasi dan akses informasi, namun juga menimbulkan dampak negatif, terutama dalam pola interaksi sosial pelajar. Penggunaan media sosial dapat membuat pelajar lebih tertarik pada dunia maya dan kurang memiliki waktu untuk interaksi langsung dengan teman-teman mereka di dunia nyata. Memperkuat eksistensi kelompok tertentu, namun juga memperburuk polarisasi dan isolasi sosial antar kelompok, serta mempengaruhi cara pelajar berkomunikasi dengan kurang memperhatikan etika dan sopan santun. Dalam jangka panjang, dampak media sosial dapat mengurangi kemampuan interpersonal pelajar, memperburuk gangguan mental dan emosional, serta menimbulkan isolasi sosial. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan upaya untuk mengoptimalkan penggunaan media sosial agar tidak merugikan kesehatan mental dan interaksi sosial pelajar di dunia nyata. berikut adalah penyampaian infografis dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Manusia tak ada yang sempurna. Infografis juga tidak ada yang sempurna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.